Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidni Nurul A'la dari kelas 3D3 Teknik Elektronika A NRP 11031910130. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan satu manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau ketiga di supermarket dengan metode hazard bagi para pekerja. Nah, selanjutnya, yang pertama yaitu pendahuluan. Terdapat suatu latar belakang. Secara umum banyak yang sudah mengetahui bahwa supermarket itu apa. Nah, pada kesempatan ini dijelaskan bahwa supermarket merupakan suatu tempat perbelanjaan yang menyediakan berbagai macam barang kebutuhan rumah tangga, mulai dari kebutuhan keseharian, makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Nah, dengan menerapkan tempat perbelanjaan yang nyaman dan aman tentunya merupakan suatu tujuan dari supermarket. Nah, dengan kondisi lingkungan yang menjamin keamanan, kenyamanan, dan dengan harga yang dapat bersaing, tentunya mengundang suatu konsumen datang untuk berbelanja dan juga meningkatkan loyalitas konsumen untuk selalu berbelanja. Nah, dengan hubungan dengan sistem keselamatan kerja, penerapan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja ketiga pada supermarket sendiri belum terlalu diperhatikan. Nah, seperti itu. Nah, banyak suatu permasalahan yang sering atau kurang adanya suatu perhatian baik dari suatu manajemen dan karyawan dalam menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja atau ketiga pada supermarket. Dengan adanya suatu perhatian dan kesehatan dan keselamatan kerja, mungkin dapat mengetahui dan menilai suatu resiko dan penyusunan suatu strategi dalam penanganan dan pengendalian dalam lingkup supermarket untuk keselamatan kerja. Selanjutnya, untuk tujuan dan manfaat. Untuk tujuan sendiri yaitu dapat memperkirakan suatu bahaya yang dapat terjadi pada lingkup supermarket dan memperhatikan suatu permasalahan baik pada manajemen maupun karyawan dalam masalah keselamatan dan kesehatan kerja atau ketiga. Untuk manfaatnya sendiri dalam penanganan kesehatan dan keselamatan kerja sehingga dapat meminimalisir suatu resiko kecelakaan yang dapat terjadi pada lingkup kerja terutama di lingkup supermarket. Terdapat suatu batasan dan masalah, yaitu untuk yang pertama, suatu sistem keselamatan kerja di supermarket sendiri itu masih sangat jarang diperhatikan. Yang kedua yaitu jarang ditemukannya suatu tim atau manajemen guna mengidentifikasi kesehatan dan keselamatan kerja pada supermarket. Jadi masih sangat jarang terlihat sistem keselamatan kerja di supermarket itu sendiri. Nah, next yaitu selanjutnya supermarket ketiga infografis, yaitu dimana penjelasan seperti tadi, yaitu supermarket atau pasar swalayan, suatu toko yang menjual segala kebutuhan sehari-hari. Barang-barang yang dijual di supermarket biasanya adalah barang-barang untuk kebutuhan yang sehari-hari. Nah, dengan keseluruhan divisi pada supermarket akan dilakukan sebuah komunikasi, konsultasi, pemantauan, dan tinjauan ulang. Nah, dalam menentukan konteks identifikasi bahaya seperti halnya suatu analisa risiko, evaluasi risiko, pengendalian risiko ketiga dengan adanya pengamatan tentang manajemen risiko ketiga. Terdapat juga suatu area objek yang dapat diamati seperti halnya penerimaan barang, floor, front, parking area atau security, dan office. Nah, untuk tahap identifikasi sendiri dan studi pustaka, di mana dilakukan identifikasi permasalahan pada objek penelitian dan studi pustaka dengan beberapa referensi terkait dengan metode penelitian. Nah, selanjutnya adalah sistem ketiga supermarket, di mana ada analisa risiko, evaluasi risiko, dan identifikasi risiko. Nah, untuk analisa risiko sendiri ini dimana melakukan sebuah pengamatan dengan adanya suatu risiko yang terjadi pada lingkup supermarket sendiri, seperti itu. Nah, kehadiran suatu analisa risiko ini juga sangat penting sehingga dapat dikenali risiko-risiko apa saja yang ada. Nah, untuk pengertiannya yaitu risiko sendiri yaitu suatu akibat yang kurang menyenangkan, membahayakan dari suatu perbuatan ataupun tindakan yang telah dilakukan. Risiko juga merupakan suatu gabungan antara kemungkinan probability dan keparahan severity dari suatu kejadian atau suatu peristiwa. Nah, kesehatan dan keselamatan kerja merupakan berkaitan dengan alat-alat seperti halnya mesin, alat kerja atau bahan proses pengolahan, landasan tempat kerja dan lingkungan serta cara melakukan pekerjaan. Nah, terdapat juga sebuah regulasi pada tempat kerja seperti halnya regulasi atmosfer tempat kerja, regulasi temperatur tempat kerja selama jam kerja,
regulasi penjayaan, regulasi perawatan, regulasi lantai, regulasi jatuh dari ketinggian, regulasi benda jatuh, regulasi pintu dan gerbang, regulasi jalur lalu lintas, dan regulasi tempat pencucian. Selanjutnya yaitu ada evaluasi resiko, di mana dengan melihat resiko-resiko yang ada, kita dapat minimalisir untuk resiko yang dapat diatasi. Dalam supermarket sendiri ini telah dilakukan sebuah evaluasi risiko yang dilihat dari suatu analisa risiko, yaitu dengan melihat suatu area-area tertentu seperti halnya area penerimaan barang, floor, front office, parking, area security, dan office. Nah, selanjutnya yaitu terdapat juga kayak seperti hazard dapat didefinisikan dari kata hazard and operability, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu identifikasi resiko, yaitu dimana suatu tahap dengan pengolahan data yang telah ada dari suatu analisa dan evaluasi dengan melihat suatu resiko-resiko apa saja yang telah ada. Nah, dengan identifikasi resiko juga akan dilakukan sebuah kayak rankingan atau penilaian terhadap resiko-resiko yang telah ada, seperti itu. Next, selanjutnya yaitu data K3 dalam supermarket. Nah, data K3 dalam supermarket ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama yaitu penerimaan barang, administrasi good, receiving receiver, inventory, gross area, receiving area. Nah, untuk yang pertama ini dimana suatu pengendalian risiko yaitu diidentifikasi untuk penerimaan barang dengan 8 pengelompokan hazard, yaitu seperti halnya produk terjatuh dari ketinggian, kelelahan pekerja jatuh dari ketinggian, adanya debu, keracunan gas, pencemaran udara, terkena api, pekerja kedinginan, dan lalu lintas terhambat. Nah, terdapat juga hazard tersebut dilakukan dapat dikendalikan dengan suatu risiko, yaitu pendekatan administratif seperti diadakannya aturan tentang penumpukan barang, pembuatan jadwal untuk maintenance material handling, membuat marka jalan, menambah tenaga kerja pengangkut barang, menambah rak penyimpanan, training penggunaan material, dan lain sebagainya. Terdapat juga substitusi, terdapat yaitu mengganti hand pallet dengan forklift, sikap kerja yang benar dan perbaikan sikap kerja, menata keranjang pada lantai, dan meletakkan palet pada bawah keranjang. Ya, pendekatan engineering control, terdapat beberapa pengendalian risiko yang dapat diterapkan, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada floor, the floor is dry food, fresh food, soft line, hard line. Nah, berpotensi bahaya yang teridentifikasi pada area floor kemudian digolongkan berdasarkan terhadap bahaya, yaitu menjadi 14 sumber, antara lain yaitu tumpukan produk di rak, iklim kerja, penataan barang di rak, merapikan barang, tangga roda, produk diletakkan di lantai, produk kadaluarsa, troli, forklift, tumpukan galon, stop kontak, langit-langit, atap, dinding, lantai, pengambilan produk. Nah, terdapat juga beberapa pengendalian risiko yang dapat diterapkan pada area floor, seperti dengan diberikannya suatu pembatasan yang dapat dibuka dan ditutup dengan mudah pada rak display, melakukan rak penyimpanan barang, marka jalan pada lantai, training penataan produk, diadakannya rak penyimpanan galon, inspeksi kerja dan denda terhadap pekerja yang tidak mematuhi SOP, himbauan untuk selalu mengecek tanggal kadaluarsa produk makanan, dan melakukan penjadwalan lebih dari sekali dalam seminggu. Nah, selanjutnya yaitu ada front, kasir customer service. Nah, pada hasil observasi terdapat beberapa temuan sumber potensi bahaya yang teridentifikasi pada area front, dan pada sumber sendiri dibagi menjadi 10, antara lain yaitu antrian kasir, iklim kerja, troli, lantai, langit-langit, atap, dinding, stop kontak, pisau selotip, meja kasir, dan pembatas kasir. Terdapat beberapa pengendalian risiko yang dapat diterapkan pada area front, seperti adanya marka jalan pada lantai. Selanjutnya, memberikan tanda area pada yang licin, himbauan penggunaan troli dengan hati-hati, meletakkan kursi pada area kasir. Dan itu pada pendekatan engineering control terdapat beberapa pengendalian risiko yang dapat diterapkan.
seperti mengganti font komputer menjadi lebih besar dan layar monitor lebih cerah, memberikan bantalan pada sisi lancip meja kasir. Terdapat pendekatan substitusi seperti halnya mengganti pembatasan besi dengan pembatasan kain. Nah, selanjutnya yaitu parkir security. Terdapat beberapa temuan sumber potensi bahaya yang teridentifikasi pada area parkir dan digolongkan berdasarkan sumber bahaya menjadi 11 sumber, yaitu antara lain jalan, atap, parkir sembarangan, marka jalan, lingkungan kerja, pengendara motor, mobil, truk, penjagaan karcis parkir, penjagaan pos, pemeriksaan karyawan. Terdapat beberapa pengendalian risiko yang dapat diterapkan pada area parkir, yaitu mengadakan marka jalan, melakukan perbaikan pada jalan, memberlakukan aturan rambu lalu lintas, diadakannya penitipan helm, dan pemasangan CCTV seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu Office Finance Accounting Human Research Development, yaitu hasil observasi. Terdapat beberapa temuan sumber potensi bahaya yang teridentifikasi, kemudian digolongkan berdasarkan sumber bahaya menjadi 8 sumber, yaitu antara lain penggunaan komputer, telepon, iklim, kerja kabel, menulis, stop kontak, posisi duduk, piala atau piagam. Terhadap beberapa pengendalian risiko yang dapat diterapkan, yaitu pada area office sendiri. Selanjutnya yaitu saran. Pada saran perlu adanya tim atau manajemen ketiga yang dapat menangani dan mengidentifikasi dan mengendalikan hazard. Perlu adanya training yang terjadwal dan pembersihan lingkungan yang terjadwal agar tercapainya sumber daya manusia yang profesional dan lingkungan yang bersih dan terjaga. Perlu adanya analisa sikap kerja mengenai sikap kerja yang tidak ergonomis. Perlu adanya pengukuran dan analisa ketiga setelah dilakukannya penerapan ketiga. Terdapat suatu kesimpulan di mana penerapan keselamatan dan kesehatan kerja pada permainan terdapat risiko yang paling mendominasi dari keseluruhan area, dan berdasarkan 5 kriteria pendekatan perlu 3 pendekatan untuk melakukan pengendalian risiko, yaitu administratif, substitusi, dan engineering control. Nah, pendekatan administratif dilakukan pada area penerimaan barang, floor, front, parkir, dan office. Nah, untuk pendekatan substitusi dilakukan pada area penerimaan barang, floor, front, dan parkir. Pendekatan engineering control dilakukan pada area penerimaan barang, front, dan office. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai keselamatan kerja di supermarket bagi para pekerja. Semoga selalu bermanfaat. Cukup sekian, mohon maaf apabila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.